Tips memotret cityscape untuk pemula, untuk penghobi foto dengan alat yang sederhana. Jadi hari ini saya akan share kepada teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan subscribe. Silahkan kalau mau belajar di Phototube, silahkan teman-teman berlangganan. Tapi kali ini adalah vlog gratis untuk semua teman-teman semua pecinta fotografi di Indonesia tentang trik memotret cityscape dengan peralatan sederhana untuk pemula. Stay tune guys. Selamat pagi dari kota Jogja teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Matur nuwun sudah datang ke channel YouTube saya, matur nuwun sudah menyempatkan menonton saya berbicara, saya sharing tentang dunia fotografi di sini dari sebegitu banyak konten creator ataupun fotografer lain yang juga sharing di dunia YouTube. Matur nuwun sekali lagi. Jadi hari ini saya mau share tentang cityscape. Cityscape itu ada sedikit kaitannya tentang dunia arsitektur karena kebetulan saya dulu kuliah di arsitektur. Khususnya kalau teman-teman yang mungkin satu alma mater, saya ada alumni Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saya masuk 2003, lulus 2008. Tugas akhir, alhamdulillah dapat nilai A dari dosen yang cukup killer, dan konon katanya 5 tahun nggak pernah kasih nilai A, jadi alhamdulillah saya dapat nilai A. Tugas akhir saya adalah perancangan bandara. Jadi hari ini saya mau share tentang memotret cityscape karena banyak teman-teman yang saya tahu juga sering traveling, sering healing ke berbagai kota, berbagai negara di Indonesia maupun di luar negeri, dan peralatannya sederhana. Jadi kita nggak usah bilang tentang kamera yang mahal-mahal yang harganya puluhan juta. Saya bicara tentang kamera-kamera sederhana saja. Bahkan gears yang saya akan rekomendasikan adalah gears yang di bawah 10 jutaan. Nah, oke ya. Gears pertama saat ini saya dulu menggunakan Samsung A10s, sekarang mungkin harganya di bawah 500.000. Kemudian saya upgrade ke iPhone X, sekarang mungkin harganya sekitaran 2,5 juta. iPhone X-nya saya kasih ke anak saya. Kemudian saya menggunakan iPhone 13 saat ini, hanya 13 biasa, bukan yang Pro, bukan yang Pro Max. Artinya kemarin iPhone 13 itu harganya sekitar 8,7 di Gmap kalau nggak salah namanya ya, di Gmap atau ya pokoknya di currency iBox lah. Terus kemudian saya punya satu kamera fotografi sederhana, murah ya. Jadi ini adalah Canon EOS M10. Kalau nggak salah keluaran 2014 kalau nggak salah, apa 2012 saya lupa ya. Kemudian saya punya dua jenis lensa. Satu adalah fix ya, ini M lens, jadi lensa fix untuk M series. Ini 22 mili, f-nya bisa sampai 2,0. Ini lensa ini bagus banget, harganya mungkin sekitar 2 jutaan, 1,8, tergantung orang mau jualnya berapa karena katanya sudah mulai langka. Kalau ini body only, kalau yang kualitas bagus ya mungkin masih sekitar 2 juta, cuman karena saya belinya udah 3 tahun yang lalu, LCD-nya baret, tapi tidak pengaruh ke hasil. Ini harganya mungkin kalau sekarang valuasinya mungkin 1,2, 1,5 juta. Jadi sekitar 2 jutaan. Anggaplah baru ya. Kemudian saya punya satu lensa zoom 18-35. Karena ini lensa untuk DSLR, maka dilengkapi dengan adapter ya, sambungan biar bisa masuk ke ke Canon EOS M, karena ini lensa DSLR, ini untuk adapter masuk ke mirrorless kamera. Saya beli lensa ini yang cukup bagus, jadi ini ada coatingnya, kalau tanpa coating kalau nggak salah sekitar 1,8 sekian. Yang saya rekomendasikan di YouTube channel ini yang tanpa coating. Kalau yang ini pakai coating nano kalau nggak salah ya, sekitar waktu itu saya beli 3,5. Mungkin sekarang udah di bawah itu ya, 3 juta dan sebagainya. Tapi kalaupun teman-teman beli yang biasa, sudah lebih dari cukup. Jadi, baik handphone maupun kamera yang saya miliki saat ini, masing-masingnya itu harganya di bawah 10 juta. Kalau iPhone 13 ya, mungkin 8,7 karena saya baru beli 2-3 bulan yang lalu. Kalau kamera, mungkin kalau sekarang valuasi beli second di bawah 6 lah, kurang lebih begitu ya. Jadi, saya menganggap sesuatu yang khususnya dunia fotografi ini kan dunia yang kamera aja harganya ada yang sampai 20, 30, bahkan ada sampai 90 juta rupiah. Maka saya menganggap di bawah 10 juta, ini menurut versi saya, ini masih tergolong barang-barang atau peralatan sederhana. Tapi sebelum itu semua,
Saya mau share karya-karya saya, cityscape dari beberapa tempat yang saya kunjungi. Mungkin ada di Jogja, ada di Malaysia, ada di Jepang. Jadi Malaysia itu ada Penang sama Malaka, Kuala Lumpur juga ada. Jepang saya motret di Kyoto, Osaka, Tokyo. Teman-teman lihat karya saya. Baik, itu karya-karya saya yang saya foto untuk cityscape. Memang saya hobi sekali ya tentang dunia tourism and culinary. Kebetulan sekali saya mendapatkan satu berkah bahwa saya memiliki satu ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya dan keluarga. Ilmunya namanya jualan foto di Shutterstock, di mana saya bisa memotret apapun pada prinsipnya. Bahkan teman-teman juga bisa memotret apapun sesuai kesukaan teman-teman selama ada marketnya ya. Dan menurut saya semuanya ada marketnya sih. Di foto, dijual. Nah, karena saya backgroundnya arsitektur, kemudian saya suka kuliner, maka saya akan memfokuskan, saya sudah memfokuskan niche fotografi jualan foto saya di Shutterstock itu dengan menggunakan dua niche, jadi tourism sama kulineri. Teman-teman bisa baca pengalaman saya, tutorial cara jualan foto di Shutterstock itu seperti apa di ebook saya jualan foto di Shutterstock itu yang basic, dan Shutterstock itu yang intermediate. Intermediate lebih ke arah technical, riset kata kunci, description, dan lain sebagainya itu di Shutterstock. Teman-teman bisa membelinya dengan cara satuan atau bundling, linknya semua ada di bawah. Dan kalau teman-teman lebih tertarik memotretnya tidak menggunakan kamera yang menurut sebagian orang ribet seperti ini, karena harus mempelajari segitiga exposure misalnya, teman-teman bisa belajar tentang memotret dengan menggunakan smartphone. Saya memiliki satu ebook panduan memotret dengan smartphone, namanya Phonegraphy. Itu bisa dibeli satuan ataupun bundling dengan preset. Presetnya namanya Joyful, dan itulah preset yang saya pakai 5-6 tahun terakhir ini untuk berbagai macam keperluan pekerjaan saya, baik saya sebagai fotografer maupun saya sebagai seorang Airbnb host. Jadi saya nge-branding cafe villa saya yang ada di Jogja. Lebih begitu. Dan tips pertama yang saya bisa share kepada teman-teman semua yaitu adalah tentang komposisi. Jadi komposisi ini kalau menurut saya wajib ya dipelajari, karena komposisi ini bukan berarti kita bisa memotret asal-asalan, tapi komposisi ini bisa membuat kita semua yang fotonya sederhana ini menjadi sebuah foto yang glams, foto yang sangat nikmat untuk dilihat, foto yang sangat berkualitas, bahkan foto yang sangat potensial untuk dijual dan menghasilkan keuntungan buat kita semua. Kalau saya bisa sharing kepada teman-teman semua, saya akan memfokuskan ke 3 komposisi utama. Satu namanya adalah center line. Center line ini sederhana. Satu frame foto, bisa landscape, bisa portrait, ini kayak dibagi kanan kiri atas bawah. Di mana kanan sama dengan kiri, atas sama dengan bawah. Dengan cara seperti itu saya akan membuat pekerjaan saya jadi lebih mudah. Ketika saya misalnya ketemu tugu, saya akan tempatkan tugunya di tengah, kanan kirinya udah terserah orang lewat, bis lewat, ada coffee shop terserah, saya nggak peduli, pokoknya point of view-nya adalah tugunya saya taruh tengah. Lalu komposisi yang berikutnya adalah teori sepertiga bagian, di mana saya akan menempatkan sepertiga bagian itu bisa bangunan utamanya, atau bahkan 2/3-nya adalah bangunan utamanya. Semuanya sama-sama benar. Ingat, ini adalah seni fotografi, jadi tidak ada benar dan salah. Lebih ke arah perspektif, asik nggak dilihatnya? Nikmat nggak? Enjoy nggak? Saya belum bicara tentang bagaimana ini bisa menghasilkan uang ya, tapi lebih ke arah asik nggak fotonya? Orang-orang kalau lihat enjoy nggak? Kurang lebih begitu. Maka ketika saya kemarin saya turun di daerah Maxwell di Singapura, di situ dekat sekali dengan Chinatown. Ada satu bangunan yang saya foto pada waktu itu, kayaknya mau Xinjiang kalau salah ya. Jadi banyak aksesoris segala macam, itu saya tempatkan justru bangunnya 2/3. 2/3 yang sepertiganya adalah langit birunya Singapura. Itu juga benar. Hal itu saya praktekkan kembali di Kyoto. Pada waktu itu saya ada di Kiyomizu-dera. Ini ada 2 foto. Satu foto yang bangunan pagodanya itu kepotong, dan yang satu pagodanya full.
Kalau teman-teman bisa melihat foto ini, dan mungkin suatu ketika teman-teman pergi ke suatu tempat, teman-teman akan menemukan hal seperti ini. Fokuslah kepada bangunan utama yang memang bisa terekam seluruh detailnya, dengan maksud begini. Kalau saya di Kiyomizu-dera, ini kan ada satu atap ini ada pagodanya menjulang tinggi. Ini saya mau pastikan bahwa pagodanya ini kelihatan. Masalah orangnya kepotong, tangganya kepotong, landscape kepotong, saya nggak ada masalah. Dan teori ini adalah teori sepertiga bagian, dimana kalau dilihat, ini pagodanya menempati sepertiga bagian dari frame tersebut, 2/3-nya adalah landscape-nya. Nah, prinsipnya adalah jangan pernah takut untuk mencoba, karena kalau namanya juga seni ya, seni itu nggak ada yang salah dan benar, jadi lebih ke arah asik nggak nih fotonya. Tadi sudah ada center line, sudah ada sepertiga bagian, dan yang saya bisa share berikutnya adalah follow the lines. Follow the lines ini saya kemarin banyak share, khususnya teman-teman yang sudah gabung di kelas foto tutup pasti sudah nonton 72 jam di Pineng. Ini saya menjelaskan khusus tentang bagaimana saya memotret follow the lines. Teman-teman bisa cek dulu kurikulumnya 12 bulan, karena foto tutup itu adalah sekolah foto selama 12 bulan. Teman-teman yang ngerasa enjoy, silahkan penuhin 12 bulan. Teman-teman ngerasa, ini kayaknya saya ada masalah dengan finansial. Kemarin ada yang 2 sign out karena masalah finansial. Nggak apa-apa, silahkan sign out aja. Jadi ini kelas ini kayak bebas aja buat siapapun. Biayanya cuma Rp50.000 per bulan. Jadi kalau 1 tahun, 12 bulan, dan teman-teman sudah ada kurikulumnya jelas, silahkan cek di bawah kurikulumnya. Nah, follow the lines itu intinya adalah ketika kita ada satu, paling gampang sebenarnya jalan ya. Karena pada waktu itu saya ada di Armenian Street di Pineng. Itu ada satu ruas jalan yang sangat cantik. Dan ketika saya lihat ini ada jalan yang menghubungkan tentang ke arah toko merchandise-nya, ada juga jalan yang ke arah intinya ke satu gang. Dengan begitu, ketika jalan ini kita foto dari satu frame, ini seperti ada yang ke arah kanan, ada yang ke arah kiri. Ini namanya follow the lines. Follow the lines juga bisa tidak perlu harus jalan, kadang-kadang sungai. Walaupun saya kemarin pada waktu di Kyoto itu motret Kamo River-nya itu center line, tapi sebenarnya sungai ini ketika posisinya kita miringin sedikit bisa kayak follow the line. Jadi fotografi itu asik banget. Diganti angle-nya dikit, komposisinya sudah berubah. Jadi sekali lagi, masalah komposisi adalah satu center line, di mana posisi tengah, kanan, kiri, atas, bawah semuanya dibikin sama. Lalu sepertiga bagian, kita menempatkan objek utama di sepertiga atau bahkan 2/3 bagiannya semuanya sama-sama benar. Dan yang ketiga adalah follow the lines. Sekarang kita masuk ke teknik memotretnya ya. Jadi teknik memotretnya itu simple banget kok. Saya akan praktekin pakai yang 18-135 karena sebenarnya lensa ini cukup fleksibel ya. Kita bisa motret wide, kita bisa motret zoom jauh ya. Jadi mana nih? Nah, putih ketemu putih. Oke. Kalau kita motret ya, saya lebih cenderung untuk pakai ISO tuh 100. Kalau misalnya sebenarnya mau siang mau malam saya cenderung pakai ISO 100 karena sekali lagi saya memahami kamera saya adalah kamera murahan, bodinya tok di bawah 2 juta, maka kalau ISO-nya lebih dari 800 biasanya akan ada noise. Itu belum ditambah dari kerusakan yang kamera saya sudah miliki. Jadi karena ini kamera lama, jadi ketika saya memotret itu ada kayak noktah-noktah di LCD-nya, di hasil akhir fotonya bahkan. Itu karena sensor kameranya yang sudah kotor. Bisa dibersihkan, tapi saya terlalu males. Karena saya sudah pakai Lightroom mobile, saya clone stamp, hilang gitu. Jadi ada 8-9 noktah hitam yang cukup mengganggu. Mungkin teman-teman nggak bisa lihat, cuman karena saya udah tahu kamera saya, jadi kelihatan banget. Jadi langit biru tiba-tiba ada hitamnya, ada 9 titik, nah itu saya clone stamp satu-satu. Kalau kelihatan, pasti saya clone stamp. Kalau nggak kelihatan, ketutupan pohon misalnya, ya udah saya biarin aja gitu. Tips pertama, ISO-nya 100. Terus kalau tips yang kedua, kalau teman-teman memotret dengan kamera seperti ini, diafragmanya saya pakai diafragma yang kecil. Jangan kebalik, diafragma kecil adalah angkanya yang besar. Jadi, kalau diafragmanya 11, 22, itu diafragmanya kecil. Itu kelihatan kok, kalau kita zoom, kita lihat lensanya, ketika di 11, 12 itu makin kecil lubangnya. Tapi ketika diafragmanya besar, 2,0, seperti yang di lensa ini 2,0, keren, tapi saya nggak menyarankan ini untuk cityscape. Karena diafragma besar, itu dia hanya akan fokus ke satu objek utama gitu.
Tapi ketika kita motret pakai diafragma kecil 8-11, yang mana 8 itu adalah angka minimum ketika saya motret cityscape kemarin di titik 0 Jogja, saya juga motretnya pakai 8-11 ya. Itu dari kiri ke kanan itu semuanya sangat tajam. Apalagi kemarin saya sempat motret di diafragma 22 karena sangat terang, saya bisa dapat diafragma 22. Itu mau di zoom kayak apapun dari kanan sampai kiri itu tajam semuanya. Jadi ISO-nya 100, kemudian diafragmanya minimum pakai yang 8. Monggo 11, 13 juga boleh, 22 juga makin bagus, tapi 8 sampai 11 sudah cukup. Lalu yang berikutnya shutter speed-nya disesuaikan. Nah, kalau malam hari kemarin kayak saya motret di Osaka, itu di Dotonbori, itu saya pakai speed rendah sekitar mungkin 1/10, 1/5. Itu wajib menggunakan tripod. Jadi teman-teman kalau lagi traveling untuk motret cityscape, saya sarankan menggunakan tripod. Monggo tripodnya boleh yang kecil, boleh yang besar. Saya punya 2 tripod. Satu adalah KNF ya. Saya pakai KNF, itu harganya sekitar 800-an kalau nggak salah. 900, pokoknya di bawah 1 juta. Satu lagi tripod saya, ini yang sering saya pakai. Ketika traveling saya menggunakan Takara MT-08. Ini harganya sekitar 90 ribuan. Karena kalau tripod yang benar-benar profesional tripod, itu nggak boleh masuk cabin, harus pakai bagasi. Nah, sedangkan saya sering sekali traveling tanpa menggunakan bagasi. Jadi saya masuk pesawat, cabin, udah keluar, langsung cabut. Karena bandara kayak di Singapura, di Hong Kong, di Jepang itu bandaranya gede banget. Kalau saya harus nungguin bagasi, kayaknya ngabis-ngabisin waktu. Dan lebih baik saya cari makan di food court daripada saya nungguin bagasi gitu. Karena sudah cukup kok. Kalau teman-teman pinter ngatur pakaiannya, pinter ngatur bagasinya, jadi nggak semua pakaian di lemari dibawa semua, itu teman-teman praktis banget liburannya, dan bahkan bisa menggunakan cabin only yang rata-rata cuma 7 kilo untuk dalam negeri atau mungkin 10 kilo ketika teman-teman keluar negeri. Jadi tadi ISO 100, diafragma minimum 8, 11 boleh, lebih bagus. Kemudian wajib bawa tripod. Nah, exposure-nya menyesuaikan. Hampir mendekati ke bagian akhir, namanya adalah editing. Jadi editing ini saya menggunakan Lightroom Premium. Teman-teman boleh pakai Photoshop, boleh pakai Lightroom, boleh pakai Snapseed, monggo silahkan. Tapi karena saya itu dari dulu awal, 2000 berapa ya? 6 ya. Saya udah pakai Lightroom yang jelimet bahkan. Sekarang saya pakai Lightroom. Nah, preset saya yang namanya Joyful itu saya bikin sekitar, kalau nggak salah ada 12 macam preset yang sudah saya sesuaikan dengan berbagai macam landscape ya. Karena kan saya motret kadang di gunung, kadang di pantai, kadang di perkotaan, kadang di suasana yang sangat gelap. Itu preset itu ada semua gitu. Jadi tentu bahkan saya sendiri yang pakai, saya sendiri yang bikin, itu nggak bisa langsung sekali jelek gitu langsung jadi bagus. Saya harus adjust gitu. Apalagi teman-teman yang mungkin kameranya berbeda. Tapi preset itu sangat membantu karena saya kerjanya dengan preset Joyful itu harganya kalau teman-teman mau memiliki itu 75.000. Jadi download aja di bawah, teman-teman boleh beli presetnya. Kemudian kita sama-sama berkarya dengan kalau teman-teman pakai Lightroom mobile ya. Kalau Lightroom-nya tidak premium, setahu saya yang tidak bisa dilakukan adalah nge-clone stem. Jadi nge-clone stem itu kayak ngilangin kabel listrik. Kemarin saya di Pineng ada masjid bagus banget, kabelnya saya hilangin. Itu karena ganggu kabelnya gitu loh. Terus apalagi di Indonesia ya, itu banyak tiba-tiba saya ngelihat ada orang lewat. Kalau orang lewatnya estetik sih nggak apa-apa, tapi kadang-kadang ngeganggu, itu saya bisa clone stem. Apalagi sekarang menggunakan teknologi AI. Jadi nggak perlu harus orang jago gitu. Kita asal kita brush gitu, orangnya langsung hilang sendiri gitu. Kalau pakai premium, lebih seperti itu. Nah, premium itu kalau nggak salah sekitar 270-an ribu setahun. Kalau gratis ya salah satunya nggak bisa nge-clone stem. Lalu saran dari saya, bikinlah foto, editlah foto senatural mungkin. Kebetulan sekali buat teman-teman yang gabung di kelas Phototube, mungkin ada yang menyaksikan di sini juga, teman-teman peserta kelas Phototube, bulan Juli, ini selama 3 minggu ke depan, ini tutorialnya adalah tutorial murni, ini bulan editing. Jadi kemarin saya habis dari Malang, udah selesai, kemarin sudah ada pengantarnya untuk editing. Nah, habis ini 3 minggu berturut-turut, ini praktek langsung. Jadi nanti saya pakai iPad saya screen recording, kemudian saya pandu satu-satu bagaimana cara editing versi saya, senatural mungkin, seperti foto-foto yang tadi sudah saya slideshow buat teman-teman semua. Dunia street fotografi, dunia cityscape ya khususnya ya, mungkin lebih ke arah cityscape ya. Ini intinya adalah jangan pernah takut berkarya dan jangan malu-malu kalau motret. Ketika saya pada waktu itu bisa memotret dari jendela kamar saya, ini saya hanya memotret dengan menggunakan iPhone X, dan karena saya rasanya kalau saya dari bawah hotel saya
saya nggak bisa dapat angle ini. Ini angle-nya adalah sebuah sudut kota Tokyo, ada gedung-gedung tinggi di hotel, karena kita di downtown ya, city center. Ini mobil itu jalan, ada orang jalan, ini cantik banget. Kalau saya harus turun ke bawah, itu pagi hari itu suhunya 1 derajat, 2 derajat, itu saya baru bangun jam setengah 6 itu rasanya kayaknya kok nggak mungkin lah ya, saya harus turun ke bawah gitu, males banget ya. Saya foto dari jendela kamar dan jadilah foto-foto ya seperti tadi yang sudah saya slideshow. Jadi intinya satu, teman-teman relax aja, nggak usah takut salah, pokoknya salah itu boleh, salah itu diperbolehkan di dunia seni, sebenarnya di dunia apapun juga boleh. Tinggal kita perbaiki kesalahannya, kemudian sempurnakan, sering-sering nonton TV, kemudian nonton Netflix, National Geographic, Lonely Planet, kemudian baca-baca buku kayak Travel 360, In-Flight Magazine gitu, itu bagus-bagus banget karya-karyanya karena diambil dari kontributor-kontributor pemenang dan fotografer top dari seluruh Indonesia, seluruh dunia, itu keren banget. Jadi saya pun masih belajar, saya pun masih ngelihat referensi ketika mau berkarya, kayak besok Senin saya harus pergi ke Jeju Island di South Korea. Jadi ini pulau, ini Korea Selatan gitu, ada satu pulau kecil namanya Jeju, yang ketika saya baca itu adalah sebuah gunung berapi jutaan tahun yang lalu yang meletus menjadi sebuah kaldera dan sekarang jadi kota. Nah, saya akan motret di situ di musim panas, makanya mudah-mudahan semua color tone-nya semua bisa keluar semua, dan nanti Jeju inilah yang akan saya jadikan untuk praktek editing di kelas Phototube. Jadi buat teman-teman sekali lagi yang mau bergabung di kelas Phototube, silahkan baca dulu kurikulumnya di bawah biar teman-teman tidak ngasal join kelas, tapi teman-teman tahu dulu kontennya itu apa. Dan biayanya sangat murah, hanya Rp50.000 per bulan. Teman-teman bebas mau lanjut, mau stop bebas. Karena sampai sekarang, kalau nggak salah ada sekitar 45-46 siswa. Ada yang sign out, alasannya financial reason juga ada. Nggak ada masalah, saya dengan hal itu nggak apa-apa. Kalau teman-teman masih enjoy, hanya dengan Rp50.000, teman-teman bisa belajar fotografi dari rumah, dari kantor, dari manapun, tempat kerja teman-teman semua. Matur nuwun, matur suksma. Kita ketemu lagi di vlog berikutnya.